我们今天要讲数量词. Kita akan membahas penggunaan kata penggolong ya dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin memang bahasa yang banyak kata penggolongnya. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Sebuah buku, apalagi sepotong kue, mobil seapa? Ya, seekor ular, seekor kambing sama aja kan, seekor semua. Ada lagi paling yang sebilah pisau, segumpal awan. Nah, itu ada. Di Mandarin lebih banyak. Dan yang kita pelajari harusnya adalah penggunaan dalam tata bahasanya. Saya ingin mengangkat yang dalam bahasa Mandarinnya sama, di Indonesia kan beda. Atau yang di Mandarinnya beda, di Indonesia kan sama. Misalnya, ikan toufa. Artinya apa? Sehelai rambut. Iya, pakai helai. Jadi ikan berarti sehelai dong. Nah, belum tentu kan? Nah, coba kalau tali. Ya, kalau tali misalnya pakai apa Mandarinnya? Ikan juga, ikan shengzi, coba. Ikan shengzi. Lagi ikan shengzi. Ya, ikan shengzi. Apa Indonesianya? Seutas tali. Jadi kalau kan itu belum tentu helai ya, Nah, ini masalahnya adalah kan digunakan untuk rambut, untuk tali, dan satu lagi untuk rumput. Ikan cao. Nah, itu pandangan orang Tionghoa. Artinya dari Mandarin dianggap itu ken sama ken. Karena toufa tumbuh. Dia ada akar kan, akar rambut. Nah, rumput juga tumbuh. Nah, shengzi mungkin itu bahannya juga. Jadi dianggap ikan, tapi di Indonesia beda. Kita bilang seutas tali, sehelai rambut. Lalu seapa kalau rumput? Seapa? Masa sepotong? Sebatang. Rumput sebatang, ya kan? Nah, itu yang jadi perlu diingat itu. Nah, satu lagi, kalau yang misalnya kertas, seapa nih kertas? Selembar, di Indonesia bisa selembar, bisa sehelai, bisa. Kalau secarik yang kecil banget itu nggak masuk dulu, yang secarik mas secuil banget itu. Kalau yang selembar dan sehelai yang normal kan, yang biasanya, nah itu di Mandarinnya apa? Yizhangzi. Ya, coba. Yizhangzi. Oke, yizhangzi berarti sehelai kertas. Sehelai kertas atau selembar. Sekarang mulut satu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Seapa? Satu buah. Nah, lo jadi sebuah, ya kan? Ijang cui pa. Ya, ijang cui. Jadi ijang cui-nya sama ijang cui jadi sama dong. Aneh kan? Jadi kenapa lo? Emang emang sudah diganti. Ya enggak, ijang tetap ijang cui pa, ijang cui. Meja apa? Juga Ijang juga. Nah, lihat tuh. Yang satu dari kertas, mulut, sama meja. Nah, di Indonesia kan seapa? Sebuah semua kan? Sebuah meja. Itu sebuah apa? Sebuah mulut. Sebuah apa lagi? Semua sebuah. Cuman kertasnya enggak sebuah. Nah, jadi harus diingat gitu. Ya, oke. Masih ada lagi contohnya yang kita akan bahas, ada lagi nih. Saya selipin sedikit cerita lucu-lucu ya dari Sudansu nih. Ada orang Cungko kan banyak yang datang ke Singapura. Itu pasti bawain bahasa Mandarin, dan orang Singapura juga kan wadarnya berbahasa Mandarin. Nah, kita cerita satu ili. Nah, ini Sudansanya ili. Ili itu apa sih? Setahu kalian ili artinya seapa? Sebatang. Aduh, salah. Kok sebatang katanya? Seapa? Sebutir. Nah, sebutir. Ilimi. Oh, sebutir beras. Nah, iya kan ili. Oh, iya. Ilimi itu sebutir beras. Jadi yang menurut pengertian orang Tiongkok, kalau ili itu kecil. Satu satuan beras kan kecil. Ya. Kan ili kan. Kalau mutiara sama beras gedean mana? Ya, jadi pakai apa dia? Boleh nggak dia pakai ili juga? Nah, tadi dulu sebelum kau jawab ini saya tanya, kalau telur ayam pakai apa? Butir. Sebutir juga. Karena beras sama mutiara gedean siapa? Ayo telur. Nah, kenapa pakai butir?
Nah, artinya orang menganggap kalau yang bulat-bulat itu kecil besar nggak apa-apa, tetap aja ili, itu kan. Iya. Tapi orang Tiongkok menganggapnya itu ilinya yang agak kecil, paling besar juga telur, ili, citan, ilitan, Ilitan. lagi Ilitan. ilimi, Ilimi. lagi Ilimi. boleh. Nah, tapi bagaimana kalau apel? Ah, apa? Taunya Ike. Ah, betul, orang Tiongkok ya ngajarnya lausunya ya. Iya. Semua ngajari ike ya. Ike. Kalau di Singapura ili, Hah? ili pingguo. Gitu loh. Jadi dianggap bulat juga di Singapura. Kita bilang salah ya, nggak bisa juga, kebiasaan orang kan nggak bilang salah. Jadi orang Tiongkok yang datang ke Singapura dia bingung. 我们说一个苹果，新加坡人说一粒, dia rasa udah kegedean. Kenapa pakai ili? Ili itu paling gede telur. Tapi orang Singapura pikir yang bulat aja ili. Mungkin itu terpengaruh bahasa dialek Hokkien. Celiap itu ili, pinggo. Taruhlah pinggo itu masih besarnya nggak terlalu besar. Bagaimana dengan duren? Ayo, duren kan lebih besar. Masalahnya duren di Sungguh nggak ada nih. Iya kan? Jadi orang Singapura bilang duren itu satu apa? Sama ili juga. Dia bilang ili liulian. Nah, itu saya pernah ketemu temen tuh ya, temen saya guru juga. Orang Tiongkok banyak kan di Singapura. Dia bilang, aneh orang Singapura ya, liulian ya si ili. Ili cemeta, hayo ili. Cemeta lah, hayo ili. 他说如果榴莲一粒，那么你的脑袋是不是也一粒？因为你的脑袋跟榴莲一样大。Kalau gitu nautai lu ili juga dong. Dia bilang. Nah, jadi ini pemahaman sebenarnya. Kan orang tua nggak bilang ili nautai, masa nautai ili? Telur apa? Perut iya butir. Masa kepala lu sebutir itu kan enggak. Satu jadi bilang ike. Mestinya ike pingguo, ike liulian, ike nautai, ike. Tapi kita nggak bisa bilang semua orang mesti ngikutin kebiasaan Cunggo loh. Singapura dia punya kebiasaan sendiri. Dia mau pakai ili, semua ili. Ini liulian, dia pakai ikan rasanya nggak enak. Jadi artinya di dalam penggunaan itu ada feeling juga. Marilah kita pelajari kata penggolong lainnya. 我们来一起记住其他量词。一本书，一个人，一条河，一口水，一辆车，一粒米。一棵树，一颗心。这本书，这个人，这条河，这口水，这辆车，这粒米，这棵树，这颗心。一本书，一个人。一条河，一口水，一辆车，一粒米，一棵树，一扇门，一件衣服，一间学校，一个家，一位老人，一只鸟，一头牛。一匹马，那扇门，那件衣服，那间学校，那个家，那位老人，那只鸟，那头牛，那匹马。这3本书是我的，这3本是我的，那3本不是我的，哪一本是我的？这3本书是我的，这3本是我的，那3本不是我的，哪一本是我的？ Nah, satu lagi regulasi yang penting adalah kata penggolong dalam bahasa Mandarin itu bisa direduplikasi, jadi diulang 2 kali. Kita pernah belajar reduplikasi kata kerja, misalnya jalan-jalan, makan-makan, dan benda juga bisa anak-anak, tapi Indonesia ya. Kalau kata penggolong
ya, yang disebut liangci ini di Mandarin direduplikasi itu sering. Di Indonesia yang nggak ada. Coba kita katakan sehelai kertas. Apakah kita bilang helai-helai gitu? Kan enggak. Sepotong baju, apa potong-potong. Sepotong baju, apa sepotong kain. Nah, kan nggak mungkin sepotong-potong gitu. Potong-potong gitu kan nggak mungkin. Potong-potong ntar jadi kata kerja. Ekor kucing, masa ekor-ekor, nanti kira ekornya. Nah, tapi di Mandarin justru diulang. Misalnya itu, hua. Itu, hua, nah tuh, hua. Bisa tuh. Ya, tuh. Ada lagi misalnya, 一条路, 条大路, tuh 条 bisa. Reduplikasi artinya setiap bunga, setiap jalan. Jadi kalau 2 kali itu ke tuh hao haizi, misal ke setiap artinya ya, artinya setiap. Nah, di sini kita bahas kata penggolong dan kata benda. Itu misalnya kita di Indonesia kan sehelai kain. Kan nggak mungkin kain helai dibalik gitu ya. Nggak mungkin kan. Seekor kucing ekor kan nggak mungkin. Kalau di Mandarin ada tuh. Liangci它名词dibalik. Misal 一辆车 jadi 车辆 jadi mobilnya banyak. 一件事 sebuah urusan dibalik. 事件itu kejadian artinya. Nah, 一间房 jadi 房间 jadi kamar. Misal 一朵花 jadi 花朵. 一本书 jadi 书本. Nah, itu banyak regulasinya yang dibalik begitu. Dia punya arti tersendiri. Yang ini yang khusus ya dalam bahasa Mandarin.